langsung masuk ke lokasi tempat kerja kalian, langsung temui dan bawa HP, minta bapak security-nya sebagai saksi bahwa DC datang ke tempat kalian tanpa ada babi bu, bukan datang ke rumah. Sementara dari OJK mengatakan tidak boleh menagih di tempat kerja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kalian diberikan kesehatan dan kekuatan dalam menghadapi hari-hari esok lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang apa yang kalian takutkan, yaitu keluar kondar, DC datang ke rumah, nagih di kantor, dan hal-hal yang lainnya yang membuat kalian merasa ketakutan lebih kuat lagi. Nah, begini cara menghadapinya agar kalian lebih kuat lagi menjelang akhir tahun 2023. Tapi sebelumnya, buat kalian yang baru gabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus bersama dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Nanti Bu ya, dibayar nanti, saya udah 2 kali kesini. Mas marah-marah, bisa saya laporin loh. Ayo, mau baik-baik atau mau marah-marah? Situ yang ngutang, kenapa situ yang laporin Bu? Ini Iya. ditaksa datang ke sini, Ibu ngutang, saya nagih dong. Betul. Dengan Mas marah-marah akan ada saksi kanan kiri buat saya ngelaporin ke Mas. Mas datang ke sini bikin keonaran. Dari Kredivo kan berlisensi OJK kan? Iya benar. Betul. Nggak begitu. Sekarang nanti Mas datang lagi ke sini, bawa surat tugas sama bawa sertifikasi penagihan. Kalau nggak ada, jangan datang, oke? Nah, tadi kita udah lihat ya, kalian mungkin udah lihat juga di TikTok saya untuk video yang ibu-ibunya berani untuk menghadapi DC yang memang tidak bersertifikasi. Nah, buat teman-teman semuanya, memang begitulah cara untuk menghadapi orang yang datang ke tempat kalian. Yang pertama kalian lakukan adalah memang tenang. Banyak yang mengatakan mental ibu ini kuat ya, nggak semua bisa seperti ibu ini. Emang seperti itu teman-teman. Perlu kalian ketahui kalau galbay memang ada risikonya, dan yang perlu kalian lakukan adalah kalian wajib kuat mental, tetap tenang dan berpikir positif ya. Jadi kalau semua itu sudah kalian dapatkan, kedepannya kalau seandainya kalian belum ada dana, belum bisa sanggup untuk bayar sekarang, DC-nya udah nyamperin ke tempat kalian, kalian bisa dengan tenang menghadapinya gitu ya. Jangan pernah berjanji bayar. Itu saja yang selalu saya sampaikan. Ada ini informasi dari teman saya yang tanpa sengaja menggunakan pinjol ilegal, dan tanpa sengaja juga kita kasih nomor rekening langsung cair tanpa ada persetujuan, tanpa adanya surat elektronik yang datang, tanpa adanya kita harus menyetujui ini, itu tiba-tiba langsung cair ke rekening kita. Setelah dia kembalikan hari itu juga, ternyata langsung masuk lagi biaya 1,8 ke dalam rekeningnya, dan dia disuruh lagi mengembalikan dengan biaya yang lebih besar lagi. Itulah mengapa saya katakan kalau pinjol ilegal untuk tahun 2023 di akhir ini jangan main-main ya. Walaupun nggak ada isi lapangannya, walaupun juga nggak masuk ke dalam slip OJK, tetapi rentesnya seperti itu. Buat kalian yang merasa itu bansos ya lanjutkan, tapi buat teman-teman yang ngerasa aku nggak bisa kayak gini mbak, yang namanya utang memang aku harus bayar, tetapi kalau ada yang seperti ini aku nggak sanggup juga, aku harus kembalikan dana nggak aku pakai, tapi aku harus mengambilkan beserta bunga-bunganya. Nah, jadi buat kalian yang merasa nggak bisa seperti itu, jangan pernah menggunakan pinjol ilegal ya. Itu yang pertama. Yang kedua juga yang namanya pinjol ilegal, kalau kalian merasa kalian adalah orang yang nggak mau ribet, terus saya nggak bisa mbak ganti nomor karena nomor saya ini digunakan untuk kerjaan saya, untuk bisnis saya. Kalau udah berkaitan dengan pinjol ilegal, dia akan membuat kalian malu semalu-malunya sampai kalian mau mengembalikan uang yang sudah kalian pinjamkan. Makanya saya selalu menyarankan ganti saja nomor kalian sementara waktu, karena pinjol ilegal ini tidak akan menyerang terus-menerus, karena dia akan dipantau terus pergerakannya sama Kominfo dan bisa dengan tiba-tiba diblokir gitu ya. Walaupun kata Kominfo kalau diblokir 1 tumbuh 1000, yaitu urusan mereka lah, 1000-nya nanti anggap aja untuk bansos atau segala macam. Tetapi jangan pernah bermain-mainnya, karena kita nggak tahu yang namanya kecanggihan teknologi itu setiap waktunya akan terus di-upgrade. Nah, kita kembali lagi, saya akan bagikan ya tips buat kalian di akhir tahun 2023 untuk menghadapi ketakutan kalian, yaitu keluar kondarnya, DC datang ke rumahnya, apalagi DC sampai nagih ke kantor, nelfon ke kantor bentak-bentak, dan juga sampai-sampai DC itu mempermalukan kita di segala sosmed kita.
Nah, yang pertama yang harus kalian lakukan adalah yaitu kalian tetap tenang ketika kalian terpaksa harus galbay. Ya, jangan langsung kebingungan segala macam. Yang penting kalian ikutin aja alurnya, yaitu tutup sosmed. Kemudian nomor-nomor penting di HP kalian itu kalian hapusin. Kalian ganti nomornya dengan nomor-nomor fake. Kemudian foto-foto sensitif itu udah sering sekali saya gunakan ya. Terus juga lagi jujur kepada keluarga kalian ya, terutama buat teman-teman yang sudah berkeluarga ataupun teman-teman yang baru aja dikontrak ataupun menjelang akhir tahun ini mau kenaikan jabatan ini, pasti akan banyak sekali kendala-kendala yang akan menyerang kalian, apalagi kalian sempat menggunakan pinjol. Kalau bisa kalian jujur kepada HRD kalian, kalian minta bantuan teman-teman kalian, karena yang menggunakan pinjol itu bukan satu, banyak sekali ya teman-teman ya. Jadi jujur itu poin utamanya agar kalian bisa dibantu. Yang kemudian lagi, retensi DC itu untuk menagih ada ya teman-teman, naik turunnya ada. Kalau untuk menjelang akhir tahun seperti ini, akhir tahun dan akhir bulan palingnya itu paling banyak ya terorannya segala macam lah. Yang kemarin katanya nggak pernah kok tiba-tiba ada lagi. Yang kemarin katanya yang kemarin kata-katanya masih bagus, sekarang udah cacian, babi bu semuanya keluar. Itu karena apa? Karena menjelang gajian mereka ada target yang harus digapai. Misalnya dalam satu bulan itu 15 rumah yang harus didatangin. Kalau nggak nyampe 15 rumahnya tidak ada yang cair, mereka tidak akan gajian. Itu informasinya ya. Kalaupun gajian hanya biaya bensin aja yang dikembalikan, tetapi untuk biaya-biaya lainnya itu enggak dikembalikannya lagi, enggak dikembalikan atau tidak dibayarkan. Makanya kalau udah menjelang akhir bulan kalian sudah tahu aja lah, berarti DC-nya mau gajian, makanya DC-nya gencar-gencarnya. Kalau udah gencar-gencar seperti ini, jangan pula kalian ketakutan. Yang kemarin itu diam, sekarang ini kalian tahu aja lah kalau udah seperti ini. Oh iya, udah mau gajian, udah abaikan aja lah. Oh iya, kata-katanya ancaman ini udah abaikan aja lah. Gitu ya teman-teman ya. Lanjut lagi, jika sampai DC datang ke tempat kalian, nah ini yang kadang-kadang kalian buat kalian takut dan kalian membuat malu. Yang pertama saya sudah jelaskan, yaitu jujur kepada keluarga kalian. Kalau sudah jujur, ketika DC datang ke rumah, kalian bisa dengan santai menghadapinya dan jangan pernah berjanji bayar. Ada teman saya ya, sudah saya katakan jangan pernah janji bayar, jangan pernah janji bayar. Tetapi karena yang namanya menghadapi itu adalah kalian langsung. Biar DC-nya menghentikan pembicaraan itu, kalian terpaksa harus menjanjikan pembayarannya itu. Nah ternyata sebelum dari tanggal janji yang kalian janjikan kepada DC-nya itu, kalian sudah diteror semuanya, baik itu dari sosmednya, baik itu dari kantor yang sudah diteror, yang menginformasikan bahwa si A janji mau bayar tanggal sekian, tapi sampai sekarang belum ada itikat baiknya, belum ada informasi untuk membayarkannya. Malah lebih parah lagi ketimbang kita tidak menjanjikan. Itu ya teman-teman ya, sudah banyak sekali selalu saya katakan jangan pernah menjanjikan untuk membayar. Bagaimana cara untuk mengatakan tidak menjanjikannya? Bilang aja saya nggak tahu pak, saya nggak tahu bayarnya kapan, saya nggak tahu bagaimana. Terus lagi yang selanjutnya, bagaimana kalau seandainya saudara kalian terus menerus dikejar sama DC-nya karena kalian terlanjur memasukkannya sebagai nomor kondar? Yang perlu saudara kalian lakukan adalah katakan kepada DC-nya ataupun yang nelfon bahwa kalian nggak kenal. Itu sudah saya praktekkan loh teman-teman. Jadi saudara saya ada yang nggak baik dan dia memasukkan saya sebagai nomor kondarnya dan saya nggak tahu karena nggak ada izin. Jadi saya katakan saya nggak kenal dengan nada agak kesel ya. Saya nggak kenal, saya nggak tahu tuh siapa, udah mau saya matikan. Besok nelfon lagi, saya nggak kenal, nggak tahu, terserah gitu ya. Jadi mau ngapa-ngapain nggak, saya nggak tahu itu. Jadi akhirnya setelah seminggu terus seperti itu, akhirnya nggak ada telepon lagi. Dan kalaupun ada ancaman dari DC-nya ke kondar, kalian mengatakan bahwa nantinya kondar tidak dapat kerja, kondar masuk ke dalam slik, kondar nanti rekeningnya dibobol atau segala macam, itu hoax. Ya, tidak ada kondar yang bisa dibobol rekeningnya, tidak ada kondar yang tidak akan dapat kerja, tidak ada kondar yang nanti masuk ke dalam slik, nggak ada kaitannya. Karena yang bisa masuk ke dalam slik itu yang datanya lengkap dan datanya sebagai si peminjam dana. Gitu ya teman-teman ya. Jangan lupa ketika DC-nya datang ke tempat kalian, kalian tetap berperilaku baik ya. Yang pertama ya, agar apa tidak terjadinya saling emosi. Kalau sudah saling emosi, selalu saya katakan siap-siap HP kalian. Ya, siap-siap HP kalian dan siap-siap untuk merekam tindakan dari DC-DC-nya apabila DC-nya melakukan tindakan yang tidak diinginkan. Gitu ya teman-teman ya. Jadi tetap baik dulu. Katakan bahwa memang tidak tahu mau bayar, ini aja belum ada gajian pun terpaksa harus
harus membayarkan yang lainnya dulu, yaitu hutang kepada tetangga. Nanti dulu untuk yang pinjol saya emang belum ada dana. Itu ya. Terus lagi lanjut, apabila ada DC yang datang menyerobot ke tempat kerja kalian, langsung masuk ke lokasi tempat kerja kalian, langsung temui dan bawa HP, minta bapak security-nya sebagai saksi bahwa DC datang ke tempat kalian tanpa ada babi bu, bukan datang ke rumah. Sementara dari OJK mengatakan tidak boleh menagih di tempat kerja. Ya, langsung direkamkan, baik itu DC-nya datang dalam keadaan baik DC-nya itu datang menagih, membawa surat lengkap atau segala macam, rekamkan, karena itu tindakan kriminal dan tidak diperbolehkan. Ya itu ya. Dan lanjut lagi yang terakhir ya teman-teman ya. Jika hutang kalian banyak, buatlah list hutangnya di mana-mana saja. Yang ilegal abaikan dulu, yang legal aja dulu. Kemudian retensikan yang legal itu yang ada di lapangannya, itu didahulukan. Kemudian yang telepon ke kantor itu didahulukan. Didahulukannya bagaimana kalau uang kita cuma sedikit, Mbak? Cicil seberapa mampunya saja, 100k, 200k, simpan semua buktinya. Kemudian kalau memang kalian ada dananya cukup, fokuskan untuk hutang yang memang sudah mau lunas, biar satu persatu hutangnya lunas gitu. Jadi nanti tinggal yang besar-besar aja dulu, yang besar-besar mungkin bisa dicicil, atau nantinya kalian kumpulkan uang sampai memang mendekati pokok, kemudian tunggu sampai adanya promo pelunasan tanpa pembayaran denda. Gitu ya teman-teman ya. Jadi untuk ketakutan-ketakutan yang mendatangi diri kalian itu perlahan-lahan bisa kalian hadapi, bisa kalian selesaikan satu persatu agar kalian terbebas dari yang namanya hutang pinjol. Ya kalaupun memang kalian tidak mau lagi membayarkannya, yang penting kalian hanya harus kuat mental. Kemudian kalau emang tidak mau lagi berurusan dengan pinjol, mungkin kalian bisa dengan cara memperbaiki diri kalian, memulai dengan hidup baru, mulai dengan ganti HP, mulai ganti nomor, ganti sosmed dan segala macam. Emang benar-benar menghilang karena emang tidak mau lagi membayarkan pinjol. Gitu ya teman-teman ya. Kalaupun mau digalbaikan, galbaikan lanjut sampai nantinya kalian bisa hidup dengan tenang dan bisa hidup lebih baik lagi. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan buat kalian. Semoga menjadi mood booster buat kalian semuanya, dan semoga menjadi tips-tips yang berguna untuk kalian ambil keputusan di kemudian hari. Oke, akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.